Bismillah. Woi, saya tembak lagi kok. Berhenti. Pak. Dimas, Pak. Beginilah aksi kejar-kejaran aparat kepolisian dari tim anti bandit Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat hendak meringkus pemuda pelaku pengeroyokan terhadap seorang pelajar beberapa waktu lalu. Ketiga pelaku yang saat itu tengah nongkrong langsung berhamburan dan kabur saat melihat sejumlah polisi berpakaian preman menuju ke arah mereka. Namun upaya mereka gagal lantaran polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Ketiga pelaku kemudian digiring ke dalam mobil untuk selanjutnya diamankan ke Mapolsekta Taman Rea, Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, mereka tega memukuli korban lantaran kesal terhadap korban. Akibat perbuatan ketiga pelaku, korban mengalami luka memar dan lebam di bagian wajah dan kepala. Hingga kini ketiga pelaku masih mendekam di balik jeruji besi dan ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan pinjaman online. Kasus ini bermula dari tawaran kerja sama dengan iming-iming bagi hasil sebesar 10%. Namun keuntungan itu diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Alih-alih mendapat keuntungan, para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga dikejar-kejar oleh debt collector. Para korban pun berharap kasus ini segera selesai dan pelaku dipidana. Enggak, dari luar. Pelakunya dari luar, kebetulan ada mahasiswa yang kenal, kemudian pelaku tersebut secara masif mengiming-imingi, mengajak berbisnis dan lain-lain kepada mahasiswa-mahasiswa yang dikenal sama si pelaku. Total ada 5 aplikasi pinjaman online yang telah dikantongi oleh Polres Bogor, sementara terlapor berinisial SAN masih dalam pengejaran. Gue ingatkan ke lo semua, jangan pernah coba-coba meminjam uang pada lembaga keuangan yang bodoh. Jika lo lakukan, siap-siap, bunga besar akan mencekik lo. Satu lagi yang berbahaya dari lembaga keuangan bodoh, tidak adanya jaminan privasi data. Hal ini bisa membuat data pribadi lo rawan diakses dan bahkan diperjualbelikan. Buat lo yang sangat membutuhkan dana, gue sarankan untuk meminjam pada lembaga keuangan resmi yang telah diawasin oleh pemerintah. Agar lo tidak terjerat oleh utang yang berlipat ganda dan data-data pribadi lo terjamin keamanannya. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari etika.c. Lapor Pak Polisi, masih sering terjadi tawuran di Bukit Duri dan Matraman. Sangat meresahkan warga sekitar. Mohon patrolinya, Pak. Dan laporan selanjutnya dari Ed Malik. Pak Polisi, tolong ditertibkan di dekat rumah makan Cibanteng Ciampea. Masih sering terjadi tawuran pada dini hari. Tolong patrolinya, Pak. Dan selanjutnya laporan dari Ed Aditama. Pak Polisi, di daerah Tanjung Gedong, Jakarta Barat masih ada aksi curanmor. Mohon segera ditindak, Pak. Sangat merugikan warga sekitar. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.